Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam satu program spesial kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda di program spesial kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tentunya ini memenuhi kebutuhan kita karena sebagai kitab yang disucikan atau kitab suci umat Islam, tentunya kita juga seyogyanya mengetahui maksud, makna, dan tafsir dari kitab suci ini. Dan mitra Pas, nanti Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999901 dan line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kitab Tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Ini adalah karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung sepanjang waktu nanti sampai maghrib tiba kami tunggu. Anda bisa berkontribusi atau juga menulis ya di komentar fanspage kami Radio Pas FM Pati, karena kami juga siaran menggunakan audio visual dan Anda bisa komentar di sana. Kali ini sudah sampai pada surat Al-Mu'minun ayat ke-76 dan hadir bersama saya di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i M.Pd Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian Tafsir Ibnu Katsir, semoga apa yang telah diperjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dalam rangka nasyrul ilmi, mendapat ridho dari Allah dan Allah menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Mu'minun ayat ke-76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Hatta idza fatahna 'alaihim baban dza 'adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. Wa huwa alladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun.
wa huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun wa huwallazi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun bal qalu misla ma qalal awwalun qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun laqad u'idna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadnahum lan yakti teman-teman wis nimpakaken sapa ingsun ing kafir Quraisy bil adabi kelawan siksa. Famastakanu mongko ora padha anteng sapa kafir Quraisy li rabbihim keduwe pangerane kabeh. Wa mayatadarrun lan ora padha ndip-ndip kabeh. Hatta idza fatahna sahingga nalikane buka sapa ingsun alaihim ing atase wong kafir Quraisy baban ing lawang ta adabin kang anduweni siksa syadidin kang banget larane idahum dumadaan utawi wong kafir Quraisy fihi ing dalem adabin syadid iku mublisun padha putus asa kabeh. Wa huwallazi hale utawi Allah iku alladzi dat angsya'a kang nyukulaken lakum kaduwe sira kabeh asam-a ing pangrungu wal absara lan paningal wal afidata lan ati qalilan sithik banget ma barang taskuruna kang padha syukur sapa sira kabeh. Wa huwa utawi Allah iku alladzi dat daraakum kang ngembang biakaken ing sira kabeh fil ardi ing dalam bumi wa ilaihi lan iku maring Allah tusyaruna bakal den balekaken den giring kabeh. Wa huwallazi utawi Allah iku alladzi dzat yuhyi kang uripaken sinten Allah wa yumitu lan mateni sinten Allah walahu lan iku kagungane Allah ikhtilaful laili utawi gonta-gantine wengi wan nahari lan rina afala ta'qilun apa ta ora padha mikir-mikir sira kabeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan walaqad akhadnahum bil adab. Ini artinya Allah menimpakan suatu azab, menimpakan suatu musibah yang syadid, yang sangat menyedihkan. Azab yang syadid ini khitabnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Azab yang nyata yaitu adanya perang Badar. Bagaimana perang Badar itu banyak menewaskan tokoh-tokoh orang-orang pilihan dari kafir Quraisy. Di antaranya yang terkenal adalah Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Famastakanu li rabbihim, tapi mereka dengan bencana azab Allah di perang Badar itu tidak kemudian menjadikan hati mereka menjadi tenang. Tidak menyadarkan mereka. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum." Hati mereka sudah keras, hati mereka sudah mati rasa sehingga tidak sadar meskipun telah tertimpa bencana yang syadid. Ini ada hadis dari Ibn Abi Hatim. Hadasana Ali bin Husain, hadasana Muhammad bin Hamzah al-Marwazi, hadasana Ali bin Husain, hadasana Abi an Yazid, yani an-Nahawi an Ikrimah an Ibnu Abbas qala. Ja'a Abu Sufyan ila Rasulillah faqala ya Muhammad. Ini ada hadis tentang ayat ini, yaitu suatu saat Nabi itu pernah mendoakan kepada kaum Quraisy agar ditimpa sebuah paceklik sebagaimana yang ditimpakan pada umat Nabi Yusuf, yaitu dunganya Nabi, da'a ala Quraisyin hina sta'su faqala Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah saya
untuk mengalahkan orang-orang Quraisy dengan kau timpakan sebuah paceklik atau krisis ya, sebagaimana yang telah dialami oleh umat kaum Nabi Yusuf. Dan bencana ini lumayan parah. Bahkan orang-orang Quraisy yang awalnya itu adalah orang-orang saudagar yang kaya, yang dengan kekayaannya mereka ini bisa memonopoli setiap perdagangan. Tapi jika Allah menghendaki, ternyata ada sebuah masalah ya, dengan seseorang mitra dagangnya Quraisy yang kemudian memboikot segala pasokan-pasokan makanan kepada kaum Quraisy. Dan hal yang seperti ini itu ternyata sudah sangat-sangat sangat-sangat familiar ya. Kita tahu ketika terjadi perang Ukraina dan Rusia, Amerika ini mengembargo kepada Rusia. Terus ketika negara-negara Arab, Liga Arab ini ada masalah dengan Qatar, kemudian dengan dipelopori oleh Arab Saudi ini menghentikan segala pasokan-pasokan makanan untuk dijual ke Qatar, diboikot. Lah orang Quraisy itu juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Ketika terjadi masalah dengan sekutunya, kemudian ia memutus semua rantai-rantai penjual beli sehingga tidak ada pasokan-pasokan makanan. Orang Quraisy itu memang kaya ya, banyak uang, tapi kalau mereka tidak mendapat suplai, tidak ada yang di makanan, mereka juga akan kelabakan ya. Karena kita tahu orang Quraisy itu berada di Mekah yang sangat tandus, yang tidak ada tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Jadi mereka hanya mengandalkan dari perdagangan. Jadi sifat atau kebiasaan embargo ekonomi itu sudah teknik yang sangat-sangat klasik sekali, sangat lama. 14 abad yang lalu sudah ada seperti itu. Ketika suatu kaum bermusuhan dengan kelompok yang lain, maka akan diputus hubungan perdagangannya. Dan ini terjadi. Setelah itu Abu Sufyan ini datang kepada Rasulullah dan meminta tolong kepada Rasulullah, ya Muhammad, hai Muhammad, kau adalah orang yang terpuji, kau dekat dengan Allah, kau adalah orang yang penuh kasih sayang. Kami bangsa Quraisy ini adalah saudaramu. Kami ini terkena paceklik, bahkan kami tidak mendapat pasokan makanan, kami hanya makan dari bulu-bulu hewan kami. Terus kemudian kami memakan darah. Artinya mereka tidak mendapatkan asupan gandum. Karena orang Arab, orang Eropa itu semuanya makanya itu gandum yang kemudian dibuat menjadi roti. Seperti Ukraina itu termasuk menjadi lumbung gandum bagi Eropa. Ketika pelabuhan-pelabuhan Ukraina ini sudah dikepung oleh angkatan laut Rusia, akhirnya yang terjadi krisis gandum di Eropa. Ini teknik yang sangat klasik. Perang yang seperti ini sudah sangat klasik. Akhirnya karena Nabi ini mempunyai rasa kasih sayang, dan Nabi ini mendoakan kepada orang Quraisy agar Allah menghilangkan bala itu dan kemudian kembali seperti semula. Walaqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Namun nyatanya setelah mereka ini diselamatkan dari azab yang dapat membinasakan mereka, tidak kemudian menjadikan mereka beriman kepada Allah. Hatta idza fatahna alaihim baban adzabin syadid idahum fihi mublisun. Ay hatta idza ja'ahum amrullah wa ja'atuhum sa'atu baghtatan fa akhadahu min adzabillah ma lam yakunu yahtasibun. Fa inda dzalika ublisu min kulli khairin. Orang-orang yang sudah memang tidak mendapat hidayah dari Allah, itu meskipun disadarkan dengan berbagai macam pendekatan, disadarkan dengan berbagai dakwah-dakwah yang menggunakan berbagai metode, tetap mereka tidak sadar. Sehingga ketika nanti datang azabnya Allah yang sangat pedih, yaitu di sini dalam tafsir Ibnu Katsir ditafsirkan as-sa'ah. As-sa'ah itu berarti hari kiamat yang datangnya baghtah,
tiba-tiba kemudian mereka akan menyesal, dan penyesalan itu tiada guna. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah lah yang telah menganugerahkan kepada kita al-sam'a, pendengar, wal absar, ini penglihat, wal afidah, hati nurani. 3 nikmat ini disebutkan secara khusus karena 3 nikmat ini menjadi media bagi manusia untuk mengenal Allah. Dengan as-sam'a kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kajian-kajian yang kemudian bisa menambah iman kita. Dengan al-absar kita bisa menyaksikan betapa Allah kuasanya meliputi atas segala sesuatu. Kita melihat alam semesta, kita dapat menyaksikan kekuasaan Allah, yang Allah menciptakan dari hal yang sangat sederhana sampai kepada hal yang sangat besar. Allah menciptakan semua makhluk dari berbagai macam makhluk, mulai manusia, flora, fauna, semuanya diberikan tempat, semuanya diberikan ruang, dan semuanya diberikan rezeki. Ini lewat al-absar. Kemudian al-afidah, hati nurani. Dengan hati manusia ini bisa mencerna mana yang baik, mana yang buruk. Maka ada ungkapan dalam hadis, ketika engkau ragu, maka mintalah fatwa kepada hatimu. Artinya tanyakan kepada hati nuranimu. Hati nurani ini menjadi kendali. Ketika kita hanya mengandalkan akal, akal sering tergelincir oleh hawa nafsu. Akal sering menjadikan manusia tahu tetapi hanya untuk kepentingannya. Maka hati ini lebih spesifik untuk membuat manusia menjadi kasih sayang. Hati nurani membuat manusia ini mempunyai rasa simpati dan empati. Hati nurani ini akan tidak tenang ketika kita berbuat kepada kesalahan. Maka juga ada dalam hadis bahwa dosa kesalahan itu apapun yang membuat hati kita menjadi tidak tenang. Sedangkan ridha Allah, rahmat Allah itu apapun yang membuat kita menjadi tenang dan kemudian menjadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 nikmat yang spesifik, yaitu as-sam'a wal absar wal afidah, pendengar, penglihatan, dan hati nurani. Karena ketiga-tiganya ini adalah disebutkan, ini artinya dzikrul adat laisa bihasrin. Menyebutkan sesuatu itu bukan berarti membatasi. Seperti ketika ada ungkapan, ada orang yang bertanya kepada santri, "Nang, apa saja aktivitasmu? Apa kamu di pondok itu ngapain?" Kemudian santri itu menjawab, "Ngaji." Padahal nyatanya di sana itu ya juga ada bermain, ada jajan, ada jagongan, ada tidur, dan banyak hal yang dilakukan. Tapi yang disebutkan hanya ngaji. Lah menyebutkan ngaji ini bukan berarti hanya ngaji tok. Tapi ungkapan ngaji ini adalah hal yang terpenting. Begitu juga ketika Allah menyebutkan nikmatnya hanya 3, as-sam'a wal absar wal afidah. Bukan berarti nikmatnya Allah ini hanya pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi semua nikmatnya Allah ini banyak. Menyebutkan 3 karena ini hal yang sangat esensi. Begitu juga ungkapan dalam Al-Quran, al-hajju al-arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Bukan berarti hanya wukuf di Arafah, juga ada sa'i, ada jamarot, dan lain sebagainya. Mengucapkan Arafah ini karena ini adalah hal yang sangat esensi. Itu maksudnya dzikrul adat laisa bihasrin. Wa huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Allah lah yang memberikan rahmat kepada manusia sehingga manusia bisa berkembang biak, ya. Bisa menjadi yang awalnya dari satu klan Nabi Adam, kemudian menjadi berkembang biak, menjadi banyak sekali, menjadi banyak suku bangsa. Ini semua atas rahmat Allah. Jadi kita masih bisa hidup sampai sekarang ini karena ada kasih sayang Allah. Saat detik ini kita masih hidup karena Allah telah menyelamatkan kita dari berbagai bahaya. Ketika kita dalam perjalanan, Allah menyelamatkan kita tidak kecelakaan. Ketika kita berada di kapal menyeberangi lautan, Allah menyelamatkan kita tidak tenggelam.
Ketika musim wabah seperti COVID kemarin, Allah menyelamatkan kita tidak terkena COVID. Artinya kehidupan kita sampai sekarang ini adalah bukti cintanya Allah kepada kita semua. Wa huwallazi yuhyi wa yumiit wa lahu tilaful laili wan nahar. Allah adalah zat yang yuhyi, menghidupkan, wa yumiit, dan mematikan. Jadi inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita semuanya milik Allah. Kalau kita benar-benar meyakini ayat ini, maka hati kita akan menjadi kuat, langkah kita menjadi tegap, karena kita meyakini segala sesuatu dari Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Kalau semua sesuatu dari Allah, maka kita tidak pantas membanggakannya, tidak pantas mengharapkan sesuatu, karena semua anugerah Allah. Ketika kita yakin bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, maka ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak akan cemas, tidak akan sedih, karena semua bukan milik kita. Terus yang ketiga, semuanya akan kembali kepada Allah. Ini akan meneguhkan langkah kita, akan menjadikan orientasi kita dalam langkah, dalam kegiatan apapun, orientasinya mencari ibtigha'a mardatillah. Bal qalu misla ma qala al-awwalun qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Ternyata setelah berbagai macam ayat, berbagai macam azab yang Allah turunkan kepada kaum Quraisy, mereka tetap dengan kekafirannya. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, yang kau ucapkan ini hanya asatirul awalin, cerita-cerita orang-orang kuno. Mereka ucapan yang seperti ini adalah mislama qalal awalun, sebagaimana ucapan orang-orang kafir terdahulu, yaitu maksudnya umatnya Nabi Nuh, umat kaum Ad, Nabi Hud, umat Samud, Nabi Soleh. Mereka ketika diseru oleh nabinya, mereka juga mengatakan, in hadza illa asatirul awalin. Kau menceritakan setelah kematian ada kehidupan, ini tidak mungkin. Maka ini menegaskan bahwa ayat-ayat ini ditujukan kepada kaum pagan, yaitu kaum yang belum mengenal esensi dari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan ayat ke-76 sampai ayat ke-83. Selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi dialog interaktif yang akan dipandu oleh Mas Ari. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, berdiskusi bersama kami, Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp yang sudah telepon di 385877. Assalamualaikum Pas FM pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dari Mas Udin di Juwana, Mas Ari. Monggo Mas Udin pripun. Ya, ini mau menanyakan Pak Ustadz. Rasulullah itu kan tidak ada azab gitu Pak Ustadz ya. Tapi menurut ayat tadi kok masih ada azab bagi umat Rasulullah. Padahal azab itu kan berlaku bagi umat-umat sebelum Nabi, karena Nabi Muhammad itu kan Nabi yang rahmatan lil alamin. Tapi di ayat tadi masih menerangkan tentang azab gitu Pak Ustadz. Nah ini azab seperti apa yang dimaksud dalam ayat tadi? Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa doa makbulnya tidak diucapkan di dunia ini, tapi untuk umatnya nanti di hari penghakiman gitu Pak Ustadz. Nah ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Udin di Juwana kalau tidak salah. Monggo Ustaz. Beda azab yang turun di era Rasulullah dengan di zaman nabi-nabi sebelumnya, yaitu seperti Nabi Nuh, Nabi Hud dan lain sebagainya. Kita tahu ketika Nabi Nuh itu ungkapan azabnya itu inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Jadi air banjir bandang yang datang itu adalah inna lamma taghal ma', air yang uraan, air yang tidak bisa diatur. Jadi berbeda ya. Ini semacam ungkapan seperti ini. Sama-sama dipukulin ya. Dipukulin itu kan tentu kita mengkonotasinya sebagai adab. Dipukulin oleh preman atau dipukulin oleh misalkan kiai itu kan berbeda. Kalau kiai mukulin itu pasti kan masih ada saake, tapi kalau preman kan benar-benar babak belur betul. Jadi azab yang turun di era Nabi sebelum Nabi Muhammad itu ungkapannya itu azab yang menyeluruh ya. Ketika azabnya berupa air, yaitu inna lamma taghal ma', air yang tidak bisa diatur sehingga tidak ada beraturan.
Jadi ombak segede apapun itu kalau masih ada polanya kan masih bisa buat selancar ya kan. Tapi kalau azab yang datang di umat Nabi Nuh itu benar-benar air yang tidak bisa dikendalikan. Terus ketika kita membahas azab yang turun ke kaum Ad, yaitu rihin sorsorin atiyah, angin yang tidak beraturan ya. Ibaratnya angin yang bersifat preman begitu ya. Angin-angin yang sifatnya itu preman. Jadi tidak bisa ada kasih sayang, memang benar-benar menyeluruh. Berbeda azab yang diturun di zaman Nabi Muhammad, yaitu diceritakan dalam perang Badar. Yang kena azab itu ya hanya orang-orang Quraisy ketika perang itu ya. Kabilah-kabilah lain tidak. Padahal kabilah-kabilah lain itu juga mereka masih kafir. Ada kabilah Khuzai, ada kabilah Ghifari yang berada di sekitar Madinah, itu adalah suku-suku yang kafir, tapi mereka tidak mendapat azab sebagaimana orang Quraisy. Artinya tidak dibunuh dengan adanya peperangan. Terus ketika datang azab kepada kaum Quraisy dengan krisis moneter itu atau paceklik itu kan juga hanya khusus orang Quraisy. Itu ceritanya dalam Sirah Nabawi kan terjadi perselisihan antara orang Quraisy dengan sekutunya, saya lupa nama kabilahnya. Sehingga kabilah ini adalah kabilah yang ibaratnya agen makanan dari seluruh orang-orang Arab itu kabilah itu. Kalau bermusuhan dengan kabilah ini, maka nanti akan diboikot, makanan tidak akan sampai kepada orang-orang Quraisy. Jadi berbeda. Seperti sekarang kita terkena azab ya. Terkena azab misalkan ada bencana bumi, tsunami atau apa, kan tentu beda. Beda tentang azab yang ada di Nabi Nuh. Jadi harus dibedakan ya. Azab yang turun di Nabi Nuh dengan azab yang diturun Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad ini mendoakan kepada orang-orang Quraisy, nyatanya ketika Abu Sufyan itu datang kembali kepada Nabi, mohon ampunan ya, mohon untuk dikasihani, dan Nabi juga dengan sangat legowo kemudian mengasihani. Jadi beda. Nabi azab yang turun di era Nabi Muhammad dengan azab yang turun di sebelum Nabi Muhammad. Demikian. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa masuk ya, komentar boleh di fanspage kami Radio Pas FM 42, karena kami juga live menggunakan audio visual. Ataupun line telepon bisa Anda manfaatkan kembali lewat 0295 385 877 Mitra Pas. Untuk WhatsApp Anda bisa berkirim voice note Anda di 085 277 999 101. Silakan Anda pilih saluran mana yang Anda suka. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Wawan ini menanyakan, rata-rata para rasul ini kan dituduh berbohong dengan mengutip kalimat-kalimat orang yang terdahulu, tidak hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi dengan nabi-nabi terdahulu juga dikatakan seperti itu ketika menghadapi kaumnya. Dan ini berulang dan berulang terus. Bahkan ada nabi yang konon dakwah beberapa puluh tahun, atau ada yang katanya sekian ratus tahun, umatnya cuman sekian berapa, seperti itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang biasanya ngajak adu argumen lewat puisi dan juga lewat syair-syair. Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi sejarah itu berulang. Ini teori sosial sebenarnya. Sejarah apapun itu berulang. Kita tidak membahas 14 abad yang lalu, bukan di masa Rasulullah. Kita melihat ya pola-pola sejarah ketika dahulu Indonesia merdeka, itu kan juga ada hegemoni kekuasaan besar ya, Amerika dan sekutunya, dan kemudian Uni Soviet, bukan Uni Soviet maksudnya, Amerika dan Jerman pada waktu itu, blok barat dan blok timur. Dan kemudian ketika Jepang ini menganeksasi Indonesia, dan setelah itu Jepang itu dijatuhi bom atom sehingga menyerah tanpa syarat dan menjadi hikmah ya, menjadi rahmat untuk orang-orang Indonesia sehingga menjadi bisa merdeka. Dan ini pola seperti ini berulang meskipun dengan pelaku yang berbeda. Dulu itu musuhannya antara blok barat Amerika dan kawan-kawan versus Jerman dan kawan-kawan. Sekarang Amerika dan Rusia. Begitu juga sejak zaman nabi-nabi itu polanya juga berulang. Sejarah itu berulang. Bahkan sampai sekarang ketika kita dakwah, meneruskan dakwah Nabi, itu juga nanti akan mempunyai pengulangan sejarah. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kita tetap sifat kita sabar ya.
Di dalam dakwah itu pasti banyak penentangan ya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Dakwahnya Nabi yang dengan waktu yang relatif singkat tapi bisa langgeng sampai sekarang. Karena mukjizatnya Nabi ini kan berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Mukjizatnya bukan tongkat yang bisa berubah menjadi dragon ball atau ular lah seperti itu kira-kira. Tapi Nabi ini lebih kepada rasio ya, membuka pola pikir. Maka banyak ayat-ayat yang kita temukan dalam Al-Quran itu, Qul aro'aitum, bagaimana pendapatmu. Jadi ajakan Nabi ini mengajak membuka pola pikir ya. Aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan kepadaku apakah ada orang Tuhan yang seperti Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus ketika sejarah Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Ismail itu juga falamma balagha ma'ahu ya qala ya bunaya ini ara fil manami ani atbahuka fangdur madza taro. Wahai putraku, saya bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Jadi bukan mentang-mentang saya mendapat perintah Allah, mau gak mau harus saya sembelih, tidak seperti itu. Jadi agama Islam itu agama yang mengajak berpikir. Nah, dengan berpikir membuka pola pikir seperti ini menjadikan berkembang. Tidak ada paksaan, tapi mengajak orang untuk menggunakan logikanya, membuka pola pikirnya, sehingga dibangun atas kesadaran ini akan lebih langgeng daripada dengan paksaan. Demikian. Baik, sebentar lagi maghrib tiba Ustadz. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz, monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan bangsa kami semua ya Allah dari azab-Mu. Selamatkan semua kami, saudara-saudara kami muslim dimanapun mereka berada. Selamatkan dari segala macam keburukan-keburukan makhluk-Mu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian penjelasan dari saya ayat 76 sampai 83. Semoga bermanfaat khusus kepada saya pribadi dan juga untuk Anda semuanya. Tetap semangat, tetap berbahagia, bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan umur yang bisa kita gunakan untuk belajar menjadi yang lebih baik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah bisa Anda simak setiap hari Rabu. Kami hadir dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.